Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Oh, silakan. Oke, selamat sore Ibu. Sore. Silakan duduk. Iya. Iya. Selamat sore. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Bidan Nur Hasanah ya. Biasa Oh, bisa iya. dipanggil Bidan Cece kalau di sini. Oh, iya. Dengan Ibu siapa ini? Atau Mbak ini? Mbak lah Masri, Oh, belum nikah. Iya, ada yang Dan bisa dibantu. Mbak Pita nama Iya, Mbak saya. Pita. Nah, Mbak Pita, ada apa ini kok? Enggak, ini kan ya gimana ya Bu ya? Saya ini mau nikah nih. Ah. Tapi saya dengar-dengar tuh katanya ada pemeriksaannya sebelum nikah. Takut-takut juga Bu. Nanti diperiksa apa ya? Oh iya. Iya, alhamdulillah Mbak Pita ini ya. Rencananya mau nikah berapa bulan lagi kira-kira? Ya masih kisaran 4 bulan lagi lah Bu. Oh, Lagi iya. ngumpulin duit lah. Oh iya, baik. Jadi gini Mbak Pita, jadi sebelum menikah memang ada baiknya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu bukan cuma untuk fisik aja, salah satunya tentang reproduksi. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan, ini saya coba sampaikan dulu ya, apa sih pernikahan, hak-hak reproduksi Mbak nanti dalam masa rumah tangga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya. Yang pertama yaitu pernah dengar nggak tentang pengetahuan reproduksi atau seksual dalam masa pernikahan atau untuk calon pengantin? Belum. Karena yang tahu saya nikah dulu tuh ya langsung tahu. Sekarang ada tes-tesnya. ada Iya, screeningnya. karena perkembangan ternyata ya Mbak Pita ya, jadi harus harus pengetahuan buat calon pengantin. gitu. Jadi supaya dalam menjalani rumah tangga itu lebih sehat, lebih harmonis gitu ya. Yang pertama kesehatan reproduksi seksual calon pengantin itu ada macam-macam Mbak. Ada nanti apa sih pengertian pernikahan, kemudian hak reproduksi Mbak, reproduksi dan seksual, kemudian pengetahuan tentang organ reproduksi baik seorang wanita dan laki-laki, kemudian cara menghitung masa subur, perencanaan anak, terus keputusan untuk menggunakan keluarga berencana, kehidupan seksual suami istri itu kompleks kok kalau untuk dalam pernikahan itu, dan perlu disampaikan ke calon pengantin, dan itu pengetahuan yang bagus untuk pengantin, jadi menghadapi suasana perubahan. Jadi nanti saya berdua ya datangnya kalau Sebaiknya. screeningnya. Ini Iya, tapi nggak masih apa-apa. kerja sih Bu di lokasi, baru datang bulan depan. Nggak apa-apa, ini untuk awal pembukaan lah ya ibaratnya. Ya, Jadi tahu aja, Mbak Pita biar takut iya. nanti ditanya calon suami mau diperiksa apa, saya nggak tahu. Iya, biar supaya ada ilmu buat Mbak Pita ya. Yang satu, kita berbicara tentang pernikahan. Pernikahan itu bukan cuma nikah di KUA, enggak Bu ya. Jadi pernikahan itu merupakan ikatan lahir batin antara dua orang anak manusia, pria dan wanita ya, seperti dengan ketentuan di negara kita ya. Pernikahan yang diakui negara adalah yang berkelamin wanita dan laki-laki, bukan laki-laki dan laki-laki ya. Oh iya, nggak boleh Mas ya. Iya, Aman masih banget, belum Bu. boleh ya. Kalau saya laki-laki kok. Alhamdulillah sudah sesuai undang-undang ya Bu ya. Kemudian pernikahan ini bukan cuma secara fisik aja Bu, tapi ikatan lahir batin ya, dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia berdasarkan norma-norma ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian seperti saya bilang tadi, nikah itu persiapannya bukan cuma duit untuk acara nikah, jadi fisik, mental, psikis ya, perubahan peran dari seorang single menjadi pasangan, nah gitu ya. Kemudian hak reproduksi yang tadi saya jelaskan awal, reproduksi itu mendapatkan standar tertinggi kesehatan dan reproduksi dan seksual. Kemudian hak Mbak sebagai seorang wanita untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi, nggak boleh dipaksa, nggak ada diskriminasi ataupun kekerasan. Kemudian hak juga Mbaknya untuk memutuskan jumlah anak, mengatur jarak kehamilan. Jadi kita perempuan ini boleh Mbak ya, dalam agama pun juga boleh kan. Itu Kemudian nanti kalau suaminya minta 10, saya maunya 2 aja, berarti harus dikomunikasikan iya, ya. dikomunikasikan, dan Dari kalau awal. perlu diajak ke tenaga medis biar bapaknya juga bisa mendengar, nggak cuma sepihak. Biasanya laki-laki itu ya lebih mempercayai kalau disampaikan oleh yang kalau saya ngomong yang nggak percaya. Iya ya. Kemudian hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan dalam berhubungan seks. Misalnya pernah dengar mungkin ada variasi seks gitu-gitu, tapi kita harus tetap mempertimbangkan dari norma agama dan norma keamanan buat Mbaknya ya. Caranya ya Bu ya. Iya, kemudian itu hak-hak Mbak. Kemudian ini ada saya gambar tentang organ reproduksi
wanita ya. Dan ini salah satunya ini organ reproduksi wanita Ini itu. dulu pelajaran biologi pernah ini, Iya, tapi nggak saya kembali perhatikan. iya, Bu. kembali saya sekilas jelaskan ya Bu, Iya. Mbak Tita ya. Jadi ini ada organ reproduksi kita tuh ada vagina, itu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah mens. Kalau darah mens kita keluar Iya, dari iya. sini. Kemudian ini serviks, struktur rahim bagian bawah yang menyempit itu membuka ke arah vagina. Kemudian ini ada badan rahim, ini saluran induk telur dan ini induk telur. Jadi kalau ada terjadi kehamilan, sel telur itu dibuahin di induk telur sini, kemudian berjalan dia tertanam ke dalam dinding rahim. Kemudian organ reproduksi laki-laki sendiri itu terdiri dari penis, skrotum, dan testis ataupun epididymis ya. Penis berfungsi sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma, dan skrotum itu apa? Untuk menjaga suhu testis. Kemudian testis sendiri tempat produksi sperma ya Mbak Pita ya. Oh iya. Nah, kemudian epididymis itu tempat untuk menyimpan sperma sementara. Nah, namanya pernikahan tuh pasti pengen meneruskan keturunan benar, ya. pengen Jadi, punya anak langsung kalau bisa. salah satu caranya itu bisa dengan cara menghitung masa subur Mbak Pita. Masa suburnya itu biasanya bisa dihitung dari hari pertama haid, dihitung dari itu sampai antara hari ke-10 sampai 17 itu ada salah satunya masa subur. Boleh bisa hubungan 2 hari sekali, tidak usah tiap hari ya. Nanti mentang-mentang pengantin baru digasak terus ya kan, malah nggak bagus ya. Kemudian atau 12 sampai 16 hari sebelum haid yang akan datang. Cuman untuk mudahnya sih bisa menghitung hari ke-10 haid sampai hari ke-17. Tapi haid saya tuh misalnya hari ini bulan ini tanggal 20, terus saya bulan depannya tanggal 18, jadi nggak tanggal 20 lagi, nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa ya. Kalau mau mudahnya sih hitung hari ke-10 haid Mbak Pita ya, sampai hari ke-17. Nah itu intens hubungan suami istri 2 hari sekali. Di salah satu hari tersebut ada masa suburnya tuh. Kemudian perencanaan kehamilan, bisa nanti Mbak minum vitamin, jadi supaya rahimnya sehat, Mbak kondisinya sehat. Salah satu vitaminnya bisa minum tambah darah atau asam folat, itu yang biasanya penting untuk persiapan kehamilan ya. Jadi untuk kehamilan sendiri itu juga nanti perlu persiapan selain selain rasa cinta ya Bu Mbak Tita ya. Jadi nggak makan cinta aja ya. iya, jadi harus sehat fisiknya. Jadi harapannya generasi yang bisa dihasilkan juga sehat gitu ya. Kemudian penggunaan keluarga berencana. Mbaknya mau punya tadi kalau pengen anak suaminya 10 ya, nanti kita konseling ya kan bapaknya. Iya, enak aja kita yang melahirkan. Iya, kesehatan ibunya juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian dalam rumah tangga juga kita sekarang tidak tabu untuk membicarakan tentang seksual suami istri. Ternyata apa? Karena kehidupan keharmonisan rumah tangga salah satunya berawal dari situ ya. Jadi istri juga berhak untuk menyampaikan pendapat. Jadi nggak melulu bapaknya aja yang minta, mbak juga boleh gitu ya, berinisiatif duluan. Itu bahkan dalam agama kan nilai pahalanya gede ya Mbak Pita ya. Kemudian kualitas hubungan suami istri, rutin berhubungan, namun tidak terlalu sering yang saya bilang tadi, bisa 2 hari sekali kalau memang merencanakan kehamilan. Kemudian tetap dalam berhubungan suami istri memperhatikan norma dan etika ya. Main lagi aja nggak boleh ya kan, dari sisi kesehatan juga nggak boleh ya kan. Ada cara-cara yang lain gitu ya. Kemudian nanti dalam kehidupan pernikahan itu kan nggak mulus-mulus aja ya Mbak ya. Sudah sering banyak di medsos kejadian-kejadian. Nah tujuannya konseling pranikah ini supaya Mbak itu lebih siap. Namanya perubahan peran dari seorang single ya menjadi pasangan itu akan banyak konflik dengan mertua, orang tua ya kan, dari suami sendiri. Kemudian komunikasi, umpamanya ini mohon maaf calonnya nanti sistem kerjanya dalam satu kota atau dia sering gitu Mbak, lokasi seminggu sekali ada off-nya gitu ya. Nah itu komunikasi kalau bisa lebih intens ya. Kemudian kalau Mbak nanti dalam rumah tangga mamanya udah punya anak nih, pola asuh anak itu juga sebaiknya komunikasi. Intinya sih kalau komunikasi terjalin dengan baik, insya Allah konflik-konflik itu bisa teratasi. Tapi ini minta cari kerja dalam kota aja Bu, biar enak komunikasinya. Iya kan? Dan kalau intens, kalau dalam satu rumah mohon maaf untuk hubungan seksual rutin kan kemungkinan untuk terjadi kehamilan kan besar juga ya, harapannya begitu. Kemudian dalam rumah tangga juga sekarang yang kita hadapin itu banyak pergeseran nilai. Kalau dulu kan perempuan nurut aja apa kata suami, tapi sekarang kita tidak. Kita bisa kok, seorang istri bisa menyampaikan pendapat. Boleh ya sekarang ya Bu ya. Boleh, tapi dengan cara yang santun, gitu ya. Jadi perjalanan rumah tangga itu lebih stabil dan seimbang ya. Kemudian bentuk kesetaraan itu
dalam cinta kasih, mendapatkan kasih sayang, kebersamaan suami istri ya, kemudian kebersamaan suami istri dalam melindungi anak-anak, itu juga penting Bu ya. Kemudian nggak tugasnya seorang ibu iya, aja ya, jadi bapak bareng-bareng. juga harus Iya. dilibatkan dalam pembesaran atau mengasuh anak-anak. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam keagamaan. Istri juga berhak mengingatkan suami Bu ya kan, dalam agama kita kan boleh ya gitu kalau Ya. imam kita ada sesuatu yang Ya. agak Kurang agak baik, bagus, kita ya. berhak mengingatkan ya. Kemudian kesetaraan gender dalam sosial. Istri boleh menyampaikan juga pendapat, umpamanya ada nilai-nilai luhur dari keagamaan atau sosial yang suaminya agak ini, kita komunikasikan supaya tidak terjadi ketimpangan dan tidak terjadi ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Banyak ya Bu ya, Banyak mesti sebenarnya, bareng cuman ini. sambil Soalnya kalau saya nyampaikan nggak percaya dia. iya sebaiknya memang konseling. Dipikirnya pengen bebas perempuan, Iya. padahal kan memang ada tadi Iya, disampaikan. supaya kehidupan rumah tangga itu berjalan dengan Iya, harmonis, jadi tidak Sesuai. sebelah pihak. Jadi suatu saat kalau ada kesempatan, boleh calonnya diajak ke sini lagi. Nanti saya ajak Bu, pasti ketemu sama Bu Iya, Cece biar baik. lebih didengerin lah. Kalau Iya, saya kan alhamdulillah. beda Paling enggak pendidikannya sekarang Bu Cece. Bu Pita kan sudah ini ya, sudah ada Ya. gambaran gitu ya, atau ada yang kurang jelas mungkin Bu Pita, Mbak Pita? Sudah cukup jelas. Oh, Nanti baik. tinggal saya bawa aja pasangannya biar Iya. sama-sama jelas. Oke, terima kasih untuk sudah datang ke sini nanya. Iya, Terima kasih banyak loh ya. Bu Ce ya. Kalau nggak tahu begini, saya udah takut diperiksa apa Iya. ini, nanti kayak diperiksa jadi Iya, calon nanti ada banyak calon lagi apa? sebenarnya Bu. calon ibu Bayangkari, ibu Persib, pikiran saya itu udah macam-macam Iya, diperiksa. apalagi kalau Ternyata itu ada pemeriksaannya, sebenarnya iya, dan lain. nanti dari kedinasan juga biasanya ada, jadi nggak usah kaget ya. Ini pembukaan aja yang saya sampaikan. Oh enggak, suami saya bukan Oh, angkatan. bukannya, makasih. Udah kira. Iya, swasta. Baik, iya. Jadi enggak, Oke. makanya. Oke, demikian yang saya sampaikan Mbak Pita. Ya, Terima makasih kasih banyak. sudah datang ke Karena sini saya untuk pulang bertanya. dulu. Makasih, nanti Baik, saya terima kasih. kembali lagi sama pasangan. Iya, Gitu ya. terima kasih. Makasih. Hati-hati Bu Mbak Pita. Waalaikumsalam.